Assalamualaikum Ibu Era. Waalaikumsalam, Bu Endang. Ya, apa kabarnya hari ini Ibu Era? Alhamdulillah sehat hari ini. Sehat. Di sekolah lancar ya? Kegiatan Di hari-harinya sekolah juga lancar ya Bu Era? iya, di sekolah alhamdulillah lancar. Kami baru pulang sekolah tadi siang, tapi belum mulai proses pembelajaran. Sepertinya besok baru mulai proses pembelajaran. Karena Oke. tadi hari Heeh. terakhir MPLT. Mhm. Oh iya, baik Bu Era. Jadi apa namanya, ada apa yang Bu Era mau sampaikan kira-kira sama saya? Kemarin Mhm. katanya Bu Era menghubungi saya, Mhm. begitu ya Bu Era ya? Heeh. Iya, iya, benar sekali Bu Endang. Saya mau sharing gitu ya, cerita-cerita, curhat lah gitu istilahnya, mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu Endang. Jadi saya itu, sekarang ini lagi apa ya, lagi susah untuk, membagi waktu di antara pekerjaan rumah, sekolah, kemudian ada pekerjaan yang di luar juga gitu, amanah gitu. Bagaimana cara membagi waktunya dengan tepat gitu, Bu Endang. Jadi Iya, iya, takutnya iya, nanti iya. kalau Eh, misalnya apa, takut ada yang keteteran gitu. Iya, ya, baik-baik. Jadi sekarang ini posisinya Bu Era itu lagi apa ya, lagi bingung ya untuk Mhm, membagi waktu. Artinya kegiatan Bu Era saat ini sangat padat gitu ya antara mhm. kewajibannya sebagai seorang pendidik, seorang guru tentunya ada di sekolah gitu ya Bu Era ya. Iya, Nah, betul. jadi apa namanya pembicaraan kita tidak lama ya Bu Era ya. Dari Mhm. pembicaraan kita nanti apa yang Bu Era harapkan gitu Bu? Oke, baik. Yang ingin saya harapkan, saya bisa mengerjakan semua tugas itu dengan upaya, dengan usaha yang terbaik gitu, Bu. Jangan sampai ada yang keteteran lah, pokoknya gitu. Atau mungkin ada yang prioritas, jangan sampai ada yang terlewat waktu gitu, Bu. Itu keinginan saya Iya, sekarang iya. ini. Mhm. Mhm, mhm, iya, iya. Jadi Bu Era maunya berjalan ya, semua berjalan Mhm. dengan lancar gitu kan, Iya. Mhm. bisa dijalankan dengan seefektif gitu. Mhm. Iya. Kemudian kira-kira Bu Era ada hambatan nggak kira-kira Bu Era untuk menjalankan itu semua? Gangguan Hambat atau apa yang menghalanginya begitu Bu Era? Iya. Kalau menurut pendapat saya hambatannya apa ya, cara saya sendiri, sepertinya ada dalam diri saya sendiri gitu. Apakah itu hanya ada dalam pikiran saya atau bagaimana, gimana ya cara mengefektifkan waktu dengan sebaiknya gitu. Nah, itulah ada dalam pikiran saya sekarang nih Bu Endang. Bagaimana cara Iya, iya. mengefektifkan heeh, tapi itu hanya ada dalam Mhm. pikiran saya sendiri gitu. Berarti masalahnya mungkin dari dalam diri saya sendiri sepertinya ini. Iya, 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 iya. Heeh, Heeh. Jadi Bu Era maunya bagaimana cara membagi waktu seefektif mungkin gitu. Kemudian yang menjadi penghambatnya itu bisa jadi ada pada diri Bu Era sendiri gitu ya. Bagaimana bisa membagi waktu gitu ya seefektif mungkin iya, begitu ya Bu mhm, Era ya. mhm, Eh, iya iya benar. Kira-kira kalau untuk mewujudkan tujuan Ibu ini, ada ndak kira-kira itu peluang atau kesempatan apa gitu yang bisa dimaksimalkan atau apa solusi menurut Bu Era untuk mencapai tujuan itu Bu Era? Nah, baik Bu Endang, kalau yang ada dalam pikiran saya sekarang ini itu membuat, prioritas gitu, catatan-catatan supaya saya nggak terlupa, karena saya orangnya seperti itu juga Bu Endang, mudah lupa gitu ya. Kadang-kadang terlewat, ada sesuatu kegiatan yang harus dilaksanakan terlewat gitu. Saya harus membuat catatan-catatan atau list-list prioritas. Jadi, prioritas-prioritas yang utama gitu, yang harus atau mendesak untuk dilaksanakan, mungkin bisa saya taruh di bagian atasnya gitu, Bu Endang. Nah, dan Ya, prioritas-prioritas selanjutnya saya taruh di bagian bawah. Mungkin itu yang ada dalam pikiran saya sekarang ini. iya, iya, Seperti iya, itu, Bu iya. Endang.
Mhm, Jadi biar, apa namanya ya, biar bisa berjalan dengan, lancar semua, tentu ada, mhm, catatan-catatan penting ya bagi Bu Era, iya yang harus Bu Era, sebagai pengingat gitu ya, untuk Bu Era iya, bisa untuk mhm, melaksanakannya secara bebarengan gitu ya. Kira-kira, iya, dari, catatan-catatan Bu Era itu, adakah yang paling diutamakan gitu dari yang Ibu prioritaskan itu kira-kira, mhm, apa gitu? iya. Yang jelas, sebagai seorang guru gitu ya, tugas pokok kita itu kan, mengadakan kegiatan pembelajaran gitu ya, bagi murid. Yang itu jelasnya nggak boleh pasti itu, ada di bagian yang atas saya taruh gitu. Itu nggak mungkin saya mengerjakan gini Bu Endang, saya mengerjakan, kegiatan yang lain gitu ya, yang ada yang penting gitu, tapi nggak mungkin nih saya melupakan tugas pokok saya, berarti itu dulu yang pertama. Terus, setelah itu baru nanti, tugas-tugas yang lainnya gitu. Itu Bu Endang, tugas-tugas yang Oke, lainnya saya taruh di eee, mhm, iya iya. Jadi apa, yang prioritas itu adalah, tugas pokok sebagai seorang pendidik gitu ya, Bu Era ya. Baru yang lainnya, iya iya, apa mhm, itu masalah, urusan keluarga begitu ya, apa urusan, mhm seperti mhm, yang Bu Era ucapkan tadi bisa untuk mengembangkan potensi diri begitu ya, Bu Era ya? Eee, iya iya, kira-kira, mhm. untuk menjalankan itu apa rencana atau strategi apa yang bisa Bu Era, lakukan gitu Bu Era? Strategi kalau yang ada di pikiran saya, yang pertama tadi membuat list catatan, kemudian saya harus, bisa menjadi orang yang fokus karena kadang-kadang gini juga Bu Endang, saya tuh, mudah untuk gimana ya, mudah terganggu kadang-kadang oleh hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu, nggak penting, tapi mudah terganggu fokusnya juga gitu. Jadi saya harus menjadi orang yang lebih fokus sepertinya ini. Harus menjadi orang yang lebih fokus, kemudian tadi list karena mudah lupa, tadi itu catatan penting, gitu Bu Endang. Iya 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 iya, heeh heeh. Kira-kira, untuk mewujudkan tujuan Ibu tadi, rencananya mau bikin apa tadi itu, list, Iya, kemudian, bisa menjalankannya, kemudian, apa namanya itu, apa, kira-kira yang bisa Ibu ajak kolaborasi, atau yang bisa oh mendukung gitu. Ibu gitu, siapa gitu? Iya, yang pasti saya butuh support system dari keluarga gitu ya, lingkungan, juga lingkungan rekan-rekan sejawat di sekolah. Asalkan, teman-teman di keluarga, kemudian, rekan sejawat gitu, teman-teman, mereka mendukung gitu ya, mendukung dengan apa yang saya lakukan, mungkin insya Allah, dengan dukungan tersebut saya bisa menjalankannya gitu, Bu. Oke, jadi Mhm, ada dukungan ya, terutama dari keluarga, kalau mhm, dari sekolah, mungkin dari rekan sejawat gitu ya, iya, mhm, kemudian dari kepala sekolah tentunya ya Bu iya, Era ya, mhm, kemudian, betul. apa namanya itu, tentu kapan itu rencana Ibu mau memulai, untuk memprioritaskan hal-hal yang paling prioritas itu tadi Bu? Oke. Baik, karena gini, semuanya itu dalam keadaan mendesak, apalagi sekarang kan tahun ajaran baru ya, Bu Endang ya. Kita udah mulai melaksanakan kegiatan dan rutinitas sehari-hari gitu. Ditambah lagi dengan, pengembangan diri di luar, itu semua terlaksana berentetan gitu dalam waktu yang sekarang ini juga semuanya gitu. Mudah-mudahan secepatnya Bu Endang, saya bisa menjadi orang yang bisa me-manage waktu dengan baik, Bu Endang. Iya iya iya. Jadi apa namanya itu, Ibu Era akan melakukannya ini ya, secepatnya gitu ya. Mhm Kira-kira, mhm. apa yang Ibu Era dapatkan ya dari pembicaraan kita hari ini, ada nggak kira-kira Mhm. yang Bu Era dapatkan, apa dalam bentuk Iya. solusinya tadi yang sudah disampaikan Iya kita iya iya iya. berdiskusi ini? Mhm. Alhamdulillah ya Bu Endang ya, setelah, kita berdiskusi gitu, sharing ya, tukar pikiran juga, alhamdulillah saya mendapat pencerahan Bu Endang, yang biasanya
pemikiran ini saya pikirkan sendiri, saya susah untuk menemukan solusi atau jalan keluarnya. Ternyata dengan sharing seperti ini itu membuat saya mengeluarkan ide-ide, mungkin ide-ide yang belum terpikirkan sama sekali sebelumnya gitu. Dan sekarang ini bisa keluar ternyata ide-ide dan solusi tersebut gitu Bu Endang. Saya merasa sangat lega gitu ya. Ternyata dengan berkolaborasi itu kita bisa mencari solusinya sama-sama gitu Bu Endang. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Heeh. Alhamdulillah, ya, ya, ya. Jadi sudah ada gambaran ya Bu ya yang Iya, ingin Bu Era mhm, lakukan untuk mhm, mengatasinya agar permasalahan Ibu itu bisa terselesaikan dengan baik, iya, menginginkan mhm, kegiatannya bisa bebarengan gitu ya. mhm, mhm, Apa namanya, kegiatan inti sebagai guru, sebagai mhm, seorang ibu rumah tangga tentunya iya, juga ingin mengembangkan potensi diri tentunya ya. iya, Apa namanya, saya tunggu ya Bu Era ya, untuk, mhm. kabar selanjutnya gitu ya. Kabar Iya, selanjutnya, baik, mudah-mudahan, apa namanya, ke depannya, yang Ibu inginkan bisa terwujud semua mhm, ya harapannya iya, ketiga-tiganya, baik, dan bisa mhm sukses mhm, untuk ketiga-tiganya begitu ya Bu Era ya. iya, Nah, siap Bu Endang, nanti kita akan cerita lagi ya Bu Endang ya, gimana iya, perkembangan iya, saya iya. nanti setelah ini. Oke, Heeh. oke, iya, heeh. Oke, demikian Bu Era ya, Iya, terima heeh, kasih atas saya juga terima pertemuannya. kasih Bu Endang, sudah menyediakan Nah, iya, waktunya, terima kasih ya Bu Endang ya. iya, 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 heeh. Sampai ketemu lagi Bu Era. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke. Eh, Assalamualaikum Bu Endang, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Era. Alhamdulillah Iya, kabar baik. iya. Kegiatannya bagaimana, lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Sudah mulai, belajar ya di sekolahnya ya? Belum Bu, hari ini anak-anak pembagian apa nama kelas ya yang fase Mhm, E. mhm. Kemudian tadi dilanjutkan ada kegiatan IHT sebentar di sekolah. Oke, iya baik, Oke, ya. baik, tadi saya dengar Bu Endang mencari saya ya. Nah, sepertinya ada yang mau disampaikan gitu. Nah, karena ini kan percakapan kita ini, waktunya nggak lama gitu ya, saya pengen dengar-dengar cerita gitu dari yang, apa yang pengen Ibu harapkan dari percakapan kita ini gitu? Iya Bu Era, jadi kemarin sempat Bu Era, jadi Bu Era mungkin Mhm. saking enak ya sibuk ya banyak kegiatan. Jadi Lumayan, ya, jadi rencananya ini Bu, ada sedikit mau didiskusikan sama Bu Era. Ini tentang apa ya, permasalahan dalam pembelajaran ya, khususnya mhm, saya mengampu mata pelajaran kimia gitu kan. Saya mhm, merefleksi setelah proses pembelajaran itu, siswa di kelas itu semangat belajarnya itu berkurang gitu. Sebagian begitu ya, tidak semua tentunya. Sebagian siswa itu semangat belajar atau motivasi belajarnya itu berkurang. Nah, begitu Bu Era. Jadi saya ini bingung gitu kan, apa mhm. penyebabnya gini. Begitu Bu Era. Oke, baik, jadi yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi, ketika terjadi pembelajaran di kelas ternyata semangat belajar siswa itu berkurang ya, siswa semuanya, Bu, ya? Semuanya, laki-laki maupun perempuan? Sebagian Bu, tidak semua. Sebagian Ah, siswa. oke, sebagian Pada siswa. umumnya yang laki-laki pada umumnya ya Bu ya. Oke, Heeh. heeh, berarti ini yang laki-laki ya, Bu, ya. Nah, Mhm. gimana Ibu bisa mengetahui bahwa siswa laki-laki itu tidak fokus dalam belajar gitu, Bu? Apakah mungkin ada tanda-tanda yang Ibu amati gitu, mereka tidak fokus dalam belajar gitu, Bu, gimana, Bu? Iya, jadi apa namanya, setelah, dilakukan apa namanya ya, kalau di pembelajaran itu ada yang namanya, kita mengembalikan konsentrasinya secara penuh gitu kan. Tud se Sudah kita lakukan itu, Bu. Kemudian, penggunaan apa namanya ya, penggunaan HP, sudah kita sudah kita amankan terlebih dahulu. Jadi rasanya apa lagi gitu. Pada saat proses pembelajaran, kalau kita berikan materi,
Mhm, Kemudian diminta melakukan refleksi, itu ada sebagian gitu ya. Jadi tidak semua, ada sebagian itu iya, yang kurang mhm fokus. Jadi mhm. yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh murid kita, begitu Bu Oke Era. oke. Heeh. Baik, jadi tadi kata Ibu, mungkin ada sebagian, tidak semuanya gitu ya. Padahal Hmm, ketika dalam pelaksanaan pembelajaran itu kita udah mengembalikan konsentrasinya tadi ya, kemudian dengan iya penggunaan Bu, HP juga gitu. Nah, iya. seberapa sering kejadian seperti ini Bu, selama dalam kegiatan pembelajaran gitu? Seringnya itu kalau seandainya kalau kita ranknya 1 sampai 10 itu, bisa dalam 1 semester itu ada dalam 1 pembelajaran itu bisa sekali, 2 kali gitu nah, Bu. Mmm, tiga iya, kali ya, mhm, begitu, sering gitu ya. iya, Lebih dari heeh, 1 kali begitu ya, Bu, mhm, ya. iya iya Mhm. iya. Oke, berarti, dalam kegiatan pembelajaran itu bisa, dari 1 sampai 3 ya, Bu, ya? Berarti tidak di semua kegiatan pembelajaran gitu, Bu, ya? Enggak, Iya, heeh heeh. 1 sampai 3. Nah, kalau menurut Ibu gitu ya, faktor apa sih yang membuat mereka tidak fokus dalam belajar gitu, Bu? Kalau menurut pendapat Ibu? Iya. Mhm, Iya Bu Era, kalau saya pikir sekarang ini kira-kira yang membuat anak-anak itu atau murid di kelas itu tidak fokus, pertama saya lihat pembelajaran saya yang kurang menarik gitu ya, apa yang kurang interaktif begitu ya Bu ya. iya, Kemudian saya juga ada memberikan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Cuman belum apa ya, belum menyeluruh begitu ya, atau mhm, belum apa namanya, belum sesuai dengan yang diharapkan oleh murid gitu ya. mhm Mungkin mhm, dari penyediaan media pembelajaran bisa jadi begitu Ibu. Jadi itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua selain saya yang kurang memberikan apa namanya ya, media untuk murid itu belajar. Faktor selanjutnya itu bisa jadi anak-anak ini, apa namanya, ketergantungan dengan yang namanya gadget gitu ya. Kebanyakan menggunakan, aplikasi, media sosial tapi dalam bentuk permainan ya seperti mhm, gadget iya gitu. Jadi sehingga konsentrasi untuk belajarnya itu menurun gitu nah Ibu, yang ada iya. dalam pikiran saya faktor penyebabnya itu. Oh iya, baik. Baik, berarti ini kesimpulannya tadi, pertama, dari Bu Endang sendiri gitu ya, apakah, pembelajarannya menarik atau tidak bagi siswa. Terus, setelah dilakukan diferensiasi ternyata, mungkin belum semuanya ter-cover gitu ya Bu Endang ya. Terus, dari segi medianya juga. Yang kedua, ketergantungan anak sendiri, berarti ada dari segi guru, dari segi anak sendiri gitu ya, ketergantungan gadget. Nah, kalau menurut Bu Endang gitu ya, apakah hal ini nih terjadi, di pelajaran Bu Endang aja, kimia aja ataukah, ada di pelajaran yang lain gitu Bu Endang? Kalau sekarang ini yang saya diskusikan ini karena masalah di pembelajaran saya, Bu. Mhm, Di oke. pembelajaran saya, Iya heeh. iya 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 iya. Berarti di pembelajaran Bu Endang ya. Nah, kalau menurut Ibu selain faktor-faktor dari guru, mungkin dari siswa, apakah ada faktor-faktor eksternal yang lain gitu Bu? Mungkin dari teman sebaya atau mungkin dari lingkungan keluarga atau gimana? Ada nggak faktor yang membuat mereka tidak fokus belajar gitu? Iya, bisa jadi ada, faktor dari pengaruh dari teman tentunya ya, Mhm teman mhm. sebaya yang, apa namanya, mengajak gitu kan untuk, bermain gitu. Nah, di dalam proses pembelajaran gitu, sehingga Mhm kurang fokusnya begitu, Ibu. mhm. Berarti ini dari faktor teman ya Bu ya? Kalau Iya. dari keluarga, apakah ada pengaruhnya? Dari lingkungan keluarga? Ada, Bu, bisa jadi Mhm ini, di rumah gitu ya, mhm anak-anak, kurang dikontrol gitu ya untuk penggunaan gadget, permainan game, mungkin, sudah sampai larut malam gitu kan, sehingga, mhm harusnya pembelajaran untuk besok tentunya harus dipelajari dulu malamnya gitu kan, apa yang perlu mhm dipersiapkan. Nah, jadi begitu mhm. yang ada di pikiran saya gitu. Nah, begitu Bu Era.
Iya, berarti ini penyebab fokus tadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita, ternyata banyak faktor ya, Bu, ya, yang mempengaruhi, bisa dari guru, kemudian dari siswanya sendiri, dari teman, kemudian dari, lingkungan keluarganya juga. Nah, Iya. kira-kira kalau dari Ibu Endang sendiri gitu ya, strategi apalah kira-kira yang efektif kalau kita sebagai guru nih, agar siswa tersebut lebih fokus belajar? Kalau dari segi Iya. gurunya gimana, Endang? Yang saya pikirkan sekarang itu Bu, apa namanya, yang pertama kita harus ini kan ya, merancang pembelajaran itu semenarik mungkin gitu ya. Kemudian selain Mhm, media yang kita tayangkan beragam gitu ya Bu ya, biar anak itu bisa memahami materi yang kita sampaikan secara menyeluruh gitu, tidak hanya satu oke. 2 anak yang paham gitu, tapi secara menyeluruh. Tentu dengan Mhm, media yang beragam kita gunakan, kemudian menarik gitu. Kemudian apalagi, mungkin ada di pembelajaran itu dalam proses pembelajaran adanya permainan, bisa jadi begitu Bu mhm, Era, oke, heeh, itu. Kemudian, yang kedua kira-kira yang saya lakukan itu adalah, penggunaan HP gitu ya. Jadi kalau bisa, sebelum belajar itu, kalau bawa HP ke sekolah, nah, dikumpulkan terlebih dahulu gitu, sebelum proses pembelajaran dimulai, itu rencananya mhm, itu. oke, Kemudian, apa namanya ya, berkolaborasi dengan orang tua siswa, kalau saya sebagai guru mata pelajaran, menyampaikan dengan, orang tua siswa, sebagai wali kelas, saya sampaikan dengan wali kelas mungkin untuk mhm mhm, memberitahu, anaknya belajar, untuk lebih fokus, selain di sekolah juga di rumah gitu. mhm mhm. Begitu Bu Era rasa yang saya lakukan. Baik, berarti, di sini Bu Endang sudah, memikirkan bagaimana strategi yang akan dihadapi gitu ya, dari membuat media yang beragam, tadi kemudian dengan Mhm, membuat, permainan-permainan yang interaktif gitu ya dan menyenangkan. mhm. Terus, juga nanti, mengenai apa namanya, peraturan kelasnya nanti penggunaan HP-nya dikumpulkan lebih dulu. Ah, Jadi ada kolaborasi dengan orang tua gitu ya, iya berarti iya Ina iya. sudah memikirkan strategi atau, apa ya, implementasinya nanti. Nah, Iya kira-kira Bu. dalam penerapan atau implementasinya nanti, ada nggak hambatan atau kendala-kendala yang akan dihadapi gitu, Bu Eda? Iya, Bu Era, tentu, saya pikir ini banyak kendala tentunya ya. Yang pertama kalau seandainya saya merancang pembelajaran yang menarik itu tentu butuh yang namanya sarana pendukung gitu ya, Bu ya. Ya, Tentu itu harus apa namanya, di sekolah kita harus memikirkan adanya ketersediaan infocus gitu kan. Kemudian, medianya tentu harus kita buat terlebih dahulu kalau yang tidak menggunakan media sosial gitu kan. mhm mhm Kemudian, kendalanya, tentu menghubungi orang tua di rumah, mhm kemudian berkolaborasi dengan guru, untuk menyampaikan, penggunaan gadget gitu kan, untuk mhm dibatasi begitu. Jadi itu ada kendala-kendala yang seperti itu. mhm mhm. Nah, dengan adanya kendala-kendala yang Bu Endang sampaikan tadi, nah kira-kira strategi apalah yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut menurut Bu Endang? Ya, rencananya apa strateginya itu adalah yang pertama terutama apa ya, penggunaan gadget ini tadi ya. Mhm mhm, iya, Heeh, penggunaan gadget. Jadi membatasi adanya penggunaan gadget, pada saat proses mhm, pembelajaran sehingga kembali oke, fokusnya kan. iya, Kemudian juga, sebagaimana kita sudah mempelajari tentang yang namanya KSE gitu ya, eee, mmm, mem mengapa ya, menghadirkan kesadaran penuh ya, kehadiran penuh ya, mhm, mindfulness-nya, untuk iya, anak-anak itu bisa dikembalikan lagi gitu. Mungkin mhm, ditambah adanya antara proses pembelajaran, gimana cara kita mengembalikan fokusnya kembali gitu, nah Ibu. Nah, begitu Ibu Era. iya, baik. Berarti nanti strategi yang akan diterapkan Bu Endang adalah, bagaimana ini peraturan untuk menggunakan HP-nya bisa lebih diperketat gitu ya, terus juga Iya, dengan menerapkan KSE nanti nanti di dalam mhm. pembelajaran. Oke, baik. Nah, kira-kira, dalam penerapan itu, apa kira-kira sumber daya yang mendukung bagi Bu Endang? Sumber daya lain Iya, yang mendukung gitu kira-kira?
Ya, selain sarana tadi ya, Bu, ya, selain Mhm, sarana selain tadi, sarana ya, selain sarana, iya, betul. kemudian ada dukungan dari rekan sejawat tentunya, Oke, rekan sejawat, dalam, wali kelas tentunya ya, pada saat kita mengajar di kelas itu. Kemudian dari sekolah tentunya juga, mhm, membatasi adanya penggunaan HP ini tadi. Kemudian tentu juga ada, orang tua tentunya yang apa, mhm, memberikan dukungan biar selaras gitu guru dengan orang tua. Sehingga iya. murid ini lebih fokus dalam belajar gitu menurut saya, Bu Era. Oke, baik. Berarti dari segi sarana gitu ya, rekan sejawat, wali kelas, sekolah, dan orang tua. Berarti semua harus berkolaborasi gitu ya, Bu Endang ya. Nah, Iya, eee heeh, iya heeh, iya iya. nah, karena Bu Endang tadi kan udah memikirkan nih strategi-strategi apa yang akan diimplementasikan di kelasnya. Nah, apa rencana atau aksi yang akan dilakukan oleh Bu Endang ke depannya? Iya, jadi ke depannya saya akan apa ya, secepatnya ya akan melakukan, proses, mengembalikan apa, pembelajaran itu semenarik mungkin ya, menerapkan pembelajaran Mhm, berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, oke. kemudian di situ menghadirkan, murid secara penuh gitu di dalam pembelajaran, kemudian, menyediakan atau merancang pembelajaran semenarik mungkin dengan menyediakan media pembelajaran yang beragam tentunya sehingga kebutuhan belajar murid kita bisa terpenuhi gitu. Kemudian tanpa mengurangi adanya faktor pendukung tentunya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya tentu dalam apa ya, menciptakan kenyamanan ya di dalam kelas ya saat pembelajaran sehingga fokus murid itu kembali gitu ya Bu ya. Murid itu hadir secara penuh. Tentunya juga ada kerjasama dengan orang tua ya, Iya, kolaborasi mhm. yang lebih efektif gitu ya Bu ya. Mhm, Gitu ya. baik. Ya, berarti Bu Endang, wih ternyata sudah memikirkan strategi-strategi efektif ini. Mulai dari diferensiasi ditambahkan dengan KSE dalam kelas, kemudian mindfulness, terus membuat media yang menarik dan beragam gitu ya. Terus juga kolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua. Berarti Bu Endang sudah memikirkan rencana-rencana ke depannya gitu ya. Jadi, saya ingin bertanya nih Bu Endang, kapan kira-kira Bu Endang akan mengimplementasikan hal tersebut gitu ya Bu Endang? Iya, sekarang saya sudah memikirkan Bu, karena pembelajaran kan Mhm, ya minggu depan gitu kan. Jadi ya, pas mulai pembelajaran efektif, mulai menerapkan hal-hal yang demikian guna untuk motivasi belajar siswa itu lebih meningkat gitu Bu. Kemudian fokus iya, siswa pun juga akan lebih meningkat nantinya gitu. mhm, iya, oke. Baik, baik, ternyata Bu Endang sudah memikirkan solusi-solusi yang tepat bagi Bu Endang. Mudah-mudahan hal ini bisa Bu Endang implementasikan di kelas nanti. Nanti saya tunggu Iya, lagi cerita selanjutnya ya Bu Endang ya. Kita iya, iya Bu sharing-sharing Era. lagi. Ya, sukses selalu Iya. Bu Endang. Ya, terima kasih banyak Bu Era sudah Iya, apa mendengarkan saya sharing tentang masalah mhm, saya menghadapi murid di dalam kelas gitu kan. iya, mhm, Alhamdulillah dengan adanya sharing ini saya lebih memahami apa tujuan yang saya inginkan ke depan. Saya sudah bisa mhm, juga mengatur ya, mengatur rencana strategi-strategi apa yang harus saya ambil, mhm, untuk mengembalikan, fokus atau motivasi belajar dan semangat belajar murid di dalam kelas, khususnya di mhm, pembelajaran kimia, Bu Era. Terima kasih iya. banyak Bu Era ya, atas Heeh, sharing-nya. sama-sama Bu Endang. Mudah-mudahan membantu ya Bu Endang ya. Iya Heeh. iya iya, terima kasih Bu Era. Oke. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.